Sejak awal, kapal itu memang dibangun dan didesain untuk keperluan yang spesifik. Untuk menjadi tumpangan atau kendaraan seseorang demi sebuah target yang pasti. Para pemodal, pemilik galangan, ahli perkapalan, hingga awak kapal pun sejak awal telah bersepakat pada pilihan hanya demi tujuan yang sama. Ternyata misi kapal itu berhasil. Mengutip artikel yang ditulis Karto Bugil di Facebook dan diposting redaksi Indonesia.com, kapal itu mampu membawa orang tersebut sukses memenangkan sebuah pertarungan dengan hasil sangat memuaskan. Kapal itu adalah Partai Demokrat, partai yang sengaja dibangun oleh beberapa orang dengan target mencalonkan SBY sebagai Capres 2004-2009 itu ternyata sukses membawa SBY menjadi pemenang pemilu pada 2004. Pada pemilu 2009, meski makin penuh dan sesak, kapal yang sama dengan mesin yang dibuat menjadi jauh lebih powerful. Sekali lagi mampu membuat SBY tetap landing dan beliau bertahan pada jabatan keduanya. Akibatnya kapal itu semakin terkenal. Banyak tamu baru berkunjung dan singgah di sana. Ada yang sekedar ingin ikut dalam pesta yang selalu tergelar di sana. Ada pula yang sekedar ingin menjadi awak kapal. Mereka berebut menjadi bagian dari kapal tersebut. Entah bagaimana ceritanya. Dia yang pada awalnya diberi tumpangan sebagai tujuan kapal itu dibangun, tiba-tiba ingin memilikinya. Tiba-tiba dia merasa sebagai pemilik sah atas kapal tersebut. Sementara mereka yang sejak awal terlibat membuatnya secara perlahan terbuang. Pada kapal itu, siapa yang tahu untuk apa kapal itu dibangun terusir sudah. Mabuk pada pesta kemenangan pada 2009 telah mengakibatkan kapal itu tak lagi berfungsi seperti maksud awal kapal itu dibuat. Kapal yang pada awal yang sengaja dibuat sebagai kendaraan telah berubah fungsi menjadi tempat pesta. Bocor di sana-sini pada kapal itu hanya bukti awal dan mesin yang tidak lagi prima membuat kinerja kapal itu langsung pudar dan terhempas jatuh pada pertandingan berikutnya. Demokrat terjun bebas dan kalah telak pada pemilu 2014. Korupsi besar-besaran sebagai pesta yang seolah tak kenal usai melibatkan hampir seluruh kader tertinggi partai itu pasca pemilu 2009 adalah gambaran tentang bocor di mana-mana. Kerusakan demi kerusakan terjadi dan kapal itu kini terlihat oleng dan menuju karam, hanya masalah waktu saja. Mereka yang telah membangun kapal itu sejak dari awal protes. Dalam marahnya mereka membawa calon penumpang baru atau paling tidak sebagai calon nakoda baru. Mereka langsung mengambil alih meski bila harus dengan paksa. Perebutan paksa itu terjadi pada 5 Maret 2021 di The Hill Hotel Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan penunjukan Muldoko secara aklamasi oleh peserta KLB sebagai ketua umum sekaligus menggeser kepemimpinan lama yakni AHY. Mereka merasa lebih berhak atas fakta hukum tertera sebagai pendiri partai itu dibanding dia yang hari ini merasa memilikinya. Sebagai pendiri partai, mereka juga tidak rela bila partai yang mereka dirikan itu hanya akan tinggal nama saja pada pemilu 2024 nanti. Demokrat sebagai kapal tidak boleh karam karena lalai mereka yang hari ini merasa memilikinya tak tahu sejarah untuk apa kapal itu dulu dibangun. Kenapa pemerintah justru menyatakan bahwa pengurus yang sah adalah kepengurusan Demokrat AHY?
Kemenkumham tidak sedang pada posisi memilih siapa lebih berhak dibanding siapa. Pada perkara itu, pemerintah hanya menolak permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat Deli Serdang yang diajukan kubu Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sesaat setelah mereka menyelenggarakan KLB. Karena permohonan itu ditolak, maka tidak ada pengakuan dari pemerintah terkait munculnya nama-nama pengurus Demokrat yang baru. Karena tidak ada pengurus yang baru, maka secara otomatis kepengurusan yang lamalah sebagai satu-satunya pengurus yang sah secara hukum. Sesederhana itu saja. Ini bukan tentang pemerintah ingin berpihak kepada AHY dan membuang Muldoko. Sementara terkait atas alasan apa sehingga permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat Deli Serdang itu ditolak, itu adalah karena kekurangan dokumen. Konon dokumen-dokumen itu adalah dokumen perwakilan DPD dan perwakilan DPC, serta karena dalam permohonan itu juga tidak disertai dengan lampiran berupa dokumen mandat dari ketua DPD dan DPC. Itu masalah administrasi, bukan masalah salah dan benar. Juga bukan tentang masalah melanggar hukum atau tidak atas digelarnya KLB 5 Maret 2021 di The Hill Hotel Resort dan penunjukan Muldoko sebagai ketua umum. Sekali lagi, ini hanya masalah administrasi atau masalah kelengkapan dokumen saja. Dan maka Demokrat versi Muldoko perlu menggugat Kemenkumham pada PT UN karena menurutnya secara administratif apa yang dilakukan sudah benar dan sah. Secara administratif pula Demokrat versi Muldoko menggugat Menteri Hukum dan HAM. Dan maka demi rasa aman, AHY harus menggugat penyelenggaraan KLB Partai Demokrat yang digelar 12 orang kader Demokrat termasuk Johnny Allen, Marzuki Ali, dan Darmisal di PM Jakarta Pusat agar KLB itu dianggap tidak sah secara hukum. Itu sangat penting. Tersematnya vonis telah terjadi pelanggaran hukum pada KLB Deli Serdang pada hasil putusan perkara nomor 203/2021/PM.JKT.PST. Itu sama artinya tertutup pula kesempatan KLB Deli Serdang itu untuk mendapat pengakuan dari Kemenkumham untuk selamanya. Itu tentang makna tamat Muldoko. Sialnya gugatan AHY di PN Jakarta Pusat ternyata ditolak. Menurut hakim, gugatan itu tidak dapat diterima karena AHY sebagai penggugat beritikat tidak baik lantaran tidak pernah menghadiri sidang mediasi. Artinya kegiatan KLB Demokrat di Deli Serdang hingga terpilihnya Muldoko sebagai ketua umum bukan sebagai tindak pelanggaran hukum. Dengan kata lain, kejadian atau KLB itu adalah kegiatan yang bisa diterima. Terkait masalah sah dan tidak sahnya kepengurusan hasil KLB itu terserah kepada pemerintah. Karena pemerintah atau Kemenkumham sedang di-PT UN-kan oleh Demokrat versi Muldoko. Kini bola benar-benar ada di tangan PT UN. Bila gugatan Demokrat dipenuhi oleh PT UN, maka tugas Kemenkumham hanya menjalankan perintah putusan itu. Tidak ada yang lain. Pada titik ini, Demokrat kepengurusan AHY terlihat seperti berada pada tepi jurang.
Demokrat AHY benar-benar terpojok pada sudut kritis. Ini hanya tinggal menunggu putusan PT UN atas gugatan Demokrat Muldoko pada Kemenkumham. Bisik-bisik, gugatan Muldoko pasti menang ya. Embuh, tamat dong AHY. Dulu, maksud dari kapal itu dibuat adalah untuk menjadi kendaraan bapaknya demi menang perlombaan. Bila di kemudian hari menurut banyak pihak yang bersiteru dengannya bahwa kapal itu justru direbut dan kemudian diakui sebagai milik keluarga dan lalu seolah disalahartikan menjadi benteng perlindungan. Itu masalah berbeda. Semua orang tahu apa fungsi sebuah benteng dengan segala pertahanan yang dimilikinya. Baik dan buruk kisah pemilik benteng itu hanya berjarak setinggi tembok penghalang, sekaligus sebagai pelindung musuh dari luar. Ketika penguasa baru datang, segala kisah itu bukan lagi rahasia. Tidak akan berlalu celah itu tanpa menunjuk siapa sang pelaku. Kapal itu kini sedang diambil alih oleh mereka yang mengaku telah ikut serta membangunnya. Dia akan dikembalikan serta difungsikan sebagaimana maksud awal kapal itu dibuat, yakni sebagai kendaraan politik bagi sistem demokrasi ini berjalan. Bukan benteng sebagai milik, apalagi untuk sembunyi. Gelap mendung pada langit Cikeas terlihat semakin pekat. Akankah badai datang dan menerpanya? Rahayu. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.